Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Pada pelajaran trigonometri edisi 7 ini, kita fokus pada 1. Penjumlahan dan pengurangan dari sinus dan kosinus. 2. Perkalian dari sinus dan kosinus. Berikutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan dari sinus dan kosinus. Rumusnya adalah sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 kali sin setengah dalam kurung alfa ditambah beta kali cos setengah dalam kurung alfa dikurangi beta. Sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 kali cos setengah dalam kurung alfa ditambah beta kali sin setengah dalam kurung alfa dikurangi beta. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 kali cos setengah dalam kurung alfa ditambah beta kali cos setengah dalam kurung alfa dikurangi beta. Cos alfa dikurangi cos beta sama dengan negatif 2 kali sin setengah dalam kurung alfa ditambah beta kali sin setengah dalam kurung alfa dikurangi beta. Bagaimana penggunaan rumus itu? Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 1. Nilai dari sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat adalah titik-titik. Jadi, pada materi ini itu biasanya soal tidak menanyakan nilai trigonometri pada sudut-sudut yang seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat atau 90 derajat. Tapi pasti sudut-sudut yang di luar itu. Sehingga kita harus menggunakan rumus yang ada. Penyelesaiannya adalah di sini kita menggunakan rumus sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 kali cos setengah dalam kurung alfa ditambah beta kali sin setengah dalam kurung alfa dikurangi beta. Jadi sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat sama dengan 2 kali cos setengah dalam kurung 105 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah dalam kurung 105 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 2 kali cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Karena cos 60 itu sudah umum, kita sudah tahu cos 60 adalah setengah dan sin 45 adalah setengah akar 2, maka langsung aja kita masukkan ke penyelesaiannya itu ya. Jadi sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat sama dengan 2 kali setengah akar 2. Hasil akhirnya adalah setengah akar 2. Pada contoh soal pertama ini mungkin nggak terlalu sulit ya. Jadi langsung bisa kita masukkan ke rumus gitu aja. Dan kebetulan setelah dimasukkan ke rumus pun sudut-sudutnya adalah sudut-sudut yang sudah kita kenal nilai trigonometrinya. Bagaimana jika soal itu dikembangkan yang lain? Jadi mungkin nggak bisa langsung pakai rumus langsung jadi ketemu seperti contoh soal 1 tadi ya. Untuk itu kita coba lagi bahas contoh soal kedua. Contoh soal 2. Nilai dari cos 40 derajat ditambah cos 80 derajat ditambah cos 160 derajat sama dengan titik-titik. Di sini penjumlahan trigonometri.
pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Maka kita bisa menukar posisi sehingga mudah untuk diselesaikan. Selain dari sifatnya yang komutatif, dalam penjumlahan juga berlaku sifat asosiatif ya. Jadi mana yang kita hitung dulu? Karena kebetulan pada soal ini soalnya cuma penjumlahan trigonometri, tidak ada unsur perkalian. Kecuali nanti setelah dilanjutkan pembahasannya baru itu muncul perkaliannya. Oke, penyelesaiannya adalah cos 40 derajat ditambah cos 80 derajat ditambah cos 160 derajat sama dengan dalam kurung cos 160 derajat ditambah cos 80 derajat ditambah cos 40 derajat. Jadi di sini kita hitung dulu cos 160 tambah cos 80 ya. Jadi sama dengan 2 kali cos setengah dalam kurung 160 derajat ditambah 80 derajat dikali cos setengah dalam kurung 160 derajat dikurangi 80 derajat ditambah cos 40 derajat sama dengan 2 kali cos 120 derajat kali cos 40 derajat ditambah cos 40 derajat sama dengan 2 kali negatif setengah kali cos 40 derajat ditambah cos 40 derajat sama dengan negatif cos 40 derajat ditambah cos 40 derajat sama dengan 0. Jadi hasil akhir dari cos 40 derajat ditambah cos 80 derajat tambah cos 160 derajat sama dengan 0. Bagi yang lupa dengan cara menghitung nilai cos 120 derajat, bisa dibuka lagi YouTube Trigonometri edisi 2. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya. 2. Perkalian dari sinus dan kosinus. Rumusnya adalah 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa ditambah beta ditambah sin dalam kurung alfa dikurangi beta. 2 kali cos alfa kali sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa ditambah beta dikurangi sin dalam kurung alfa dikurangi beta. 2 kali cos alfa kali cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah beta ditambah cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Negatif 2 kali sin alfa kali sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah beta dikurangi cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Berikutnya kita coba bahas lagi contoh soal. Contoh soal 3. Nilai dari sin pi per 24 dikali sin 5 pi per 24 dikali sin 7 pi per 24 dikali sin 11 pi per 24 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah seperti pada halnya penjumlahan, di sini karena operasinya perkalian saja, maka berlaku asosiatif ya. Nah, di sini sin pi per 24 saya gabung dengan sin 5 pi per 24. Sedangkan sin 7 pi per 24 dengan sin 11 pi per 24. Jadi sin pi per 24 kali sin 5 pi per 24 kali sin 7 pi per 24 kali sin 11 pi per 24 sama dengan dalam kurung sin
pi per 24 kali sin 5 pi per 24 dikali dalam kurung sin 7 pi per 24 kali sin 11 pi per 24. Kita ingat di rumus tadi ada negatif 2 kali sin alfa kali sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah beta dikurangi cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Ini semua ruas kita bagi dengan negatif 2 biar sesuai dengan bentuk soal. Jadi sin alfa kali sin beta sama dengan negatif setengah kali dalam kurung cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Nah, rumus itu tadi kita pakai untuk penyelesaiannya yang berikutnya ya. Jadi sama dengan dalam kurung negatif setengah kali dalam kurung cos pi per 24 ditambah 5 pi per 24 dikurangi cos pi per 24 dikurangi 5 pi per 24 dikali dalam kurung negatif setengah kali dalam kurung cos 7 pi per 24 ditambah 11 pi per 24 dikurangi cos 7 pi per 24 dikurangi 11 pi per 24 sama dengan 1/4 kali dalam kurung cos 6 pi per 24 dikurangi cos negatif 4 pi per 24 kali dalam kurung cos 18 pi per 24 dikurangi cos negatif 4 pi per 24. Nah, nilai cos 6 pi per 24 sama dengan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nilai cos negatif 4 pi per 24 sama dengan cos negatif 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nilai cos 18 pi per 24 sama dengan cos 135 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Bagi yang kesulitan ya menentukan nilai kosinus dari satuan radian, jadi ada unsur pi-nya, misalnya pakai satuan derajat, maka bisa dibuka lagi YouTube Trigonometri edisi 1. Dan yang lupa dengan cara mencari nilai kosinusnya, bisa buka YouTube Trigonometri edisi 2. Berikutnya nilai-nilai tadi kita masukkan pada penyelesaiannya ya. Jadi sama dengan 1/4 kali dalam kurung setengah akar 2 dikurangi setengah akar 3 kali dalam kurung negatif setengah akar 2 kurangi setengah akar 3 sama dengan 1/4 kali dalam kurung negatif 2/4 dikurangi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 6 ditambah 3/4 sama dengan 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Jadi sin pi per 24 dikali sin 5 pi per 24 dikali sin 7 pi per 24 dikali sin 11 pi per 24 sama dengan 1/16. Jadi walaupun tadi sudah ada rumus, mungkin soalnya tidak sama persis dengan kondisi rumusnya ya. Jadi kita harus mengembangkan dari rumus itu ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam materi trigonometri edisi 7. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum.